Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Violina Najhan, Silvaliana, Muhammad Faris, dan juga Rohmah Oktaviana. Di sini kami mendapatkan tema yang berjudul Tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman? Ayo kita simak sama-sama ya. Oke, kita akan bahas dengan pengertian Tauhid. Nah, pengertian Tauhid ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Untuk pengertian tauhid sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Untuk secara bahasa sendiri itu artinya adalah keesaan Allah atau kita harus mengesahkan Allah. Nah, untuk secara istilah artinya yaitu adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, dan kita juga perlu untuk mengamalkannya dengan lisan dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk tauhid sendiri itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Nah, al-asma wa sifat ini kita biasanya itu kenal dengan asmaul husna. Nah, sifat-sifat Allah. Nah, untuk rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Selanjutnya untuk uluhiyah adalah perbuatan-perbuatan kita atau amalan-amalan kita. Contohnya seperti kita sholat, kita zakat, dan juga kita melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya ada asma, itu adalah sifat-sifat Allah. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kita mau nyontek ataupun kita mau melakukan kecurangan, kita harus ngerti sama sifat Allah yang ini, yang Al-Basir. Al-Basir adalah Allah itu maha melihat. Jadi kalau misalnya kita mau nyontek itu kita harus ingat lagi ini. Kita akan melanjutkan tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh. Tauhid yaitu suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Dan tauhid menurut Zainuddin, tauhid berasal dari kata wahid yang artinya satu. Dalam istilah agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Allah. Jadi, tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Apa makna la ilaha illallah dan jelaskan. Seseorang hamba mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada ma'bud atau penyembahan yang benar kecuali Allah. Jadi makna yang sebenarnya adalah pengakuan yang pertama adalah lisan atau ucapan diikuti dengan kolbu atau hati. Selanjutnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah semata dan menolak segala bentuk ibadah kepada selainnya. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalimat la ilaha illallah tersusun dari 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ha, dan terdiri dari 4 kata. Yang pertama kata la disebut lan nafiyah lil jins. Huruf lam yang berfungsi meniadakan keberadaan semua jenis kata benda setelahnya. Lalu kata illah. Kata ini merupakan bentuk masdar atau kata dasar turunan dari kata aliha yalahu yang artinya beribadah. Kata ilah artinya kecuali dengan huruf istighna atau pengecualian. Kemudian yang terakhir kata Allah, dialah sang Tuhan, dikenal dengan makhluk melalui fitrah mereka karena Dia pencipta mereka. Kemudian makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah
Yang pertama, la khaliqul illallah, yaitu tidak pencipta yang hak kecuali Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Yang kedua, la rozikko illallah, yaitu tidak ada pemberi rizki yang hak selain Allah. Quran surat Al-Fatir ayat 3. Yang ketiga, la mudzabira illallah, yang berarti tidak ada penjaga atau pemelihara atau penjaga yang mengatur selain Allah. Quran surat Yunus ayat 3. La hakimma illallah, yang berarti tidak ada penentu hukum atau aturan segala sesuatu kecuali Allah. Quran surat Al-An'am ayat 57. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah la waliyu ilallah, yang artinya adalah tidak ada pelindung selain Allah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Selanjutnya yang keenam adalah la farhaba ilallah, yang artinya adalah tidak ada tumpuan harapan dan segala macam amal ditujukan kecuali hanya kepada Allah, terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Yang ketujuh adalah la ma'buda ilallah, yang artinya adalah tidak ada yang pantas disembah selain Allah, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. Selanjutnya ada beberapa konsekuensinya dalam kehidupan. Yang pertama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi syariat-syariatnya. Kita sebagai umat Islam harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi syariat-syariatnya. Yang kedua adalah mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Kita harus percaya bahwa syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah benar. Selanjutnya yang ketiga adalah harus mengikhlaskan dan berkomitmen bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas dan berkomitmen bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita itu harus meninggalkan peribadahan-peribadahan selain kepada Allah seperti berhala dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.